Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Safir Mikaela Atara, mahasiswa BINUS University Bandung, jurusan Creative Partnership. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang saya buat untuk memenuhi tugas dari marketing manajemen. Nah, produk yang saya buat itu adalah selai dari Golden Berry, atau nama lainnya adalah Golden Berry Jam. Golden Berry Jam ini merupakan produk yang terbuat dari olahan buah ciplukan atau cicenet dalam bahasa Sundanya yang telah diolah kembali menjadi selai. Dalam hal ini saya mencoba membuat alternatif produk atau konsumsi yang dibuat dengan bahan-bahan yang alami tanpa bahan-bahan yang dibuat dari olahan-olahan pabrik. Alasan saya memilih perusahaan ini adalah karena selai ini masih langka di masyarakat, apalagi buahnya. Maka saya berinisiatif untuk membuat selai dengan menggunakan buah golden berry yang berkualitas. Golden berry ini memiliki rendah kalori termasuk vitamin dan mineral. Namun kekayaan buah ini terletak pada konsentrasi antioksidan yang tinggi seperti polifenol dan karotenoid. Golden berry akan diambil langsung dari perkebunan khusus yang menjual buah, sehingga saat dinikmati buahnya akan sangat segar dan sehat. Nah, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor andalan dalam mendukung pertumbuhan manufaktur dan perekonomian nasional tahun depan. Industri makanan secara keseluruhan merupakan satu industri, tetapi merupakan kumpulan dari beberapa jenis industri yang menghasilkan berbagai macam produk makanan. Industri makanan meliputi pertanian, produksi makanan, pengolahan makanan, pengawetan, pengemasan, distribusi, retail, dan catering. Peran penting sektor strategis tersebut dapat terlihat dari kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap PDB industri non-migas serta realisasi investasi yang terus meningkat. STPD. STPD itu terbagi menjadi segmenting, targeting, positioning, dan differentiation. Dalam proses segmentingnya, Golden Berry merupakan selai dengan banyak keunggulan dan merupakan selai yang sangat terjangkau di berbagai kalangan sehingga dapat memposisikan produknya sebagai produk kelas menengah ke atas. Ada beberapa jenis segmen yang akan digunakan oleh produk Golden Berry ini. Pertama adalah geografisnya. Golden Berry akan membagi pasar dengan berjualan di perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan kota-kota lainnya. Dalam hal ini saya memilih untuk menjual di Kota Bandung terlebih dahulu. Yang kedua adalah sisi demografisnya. Golden Berry akan memasarkan produknya kepada semua orang tanpa memandang latar belakang seperti pendidikan, terutama ekonomi, dan yang lain-lain lainnya. Secara psikografis, Golden Berry akan membidik konsumen yang ingin mencari selai dengan berbagai manfaat di dalamnya. Artinya saya ingin membangun produk yang tetap sehat, tetapi dapat dikonsumsi secara universal. Berikutnya adalah segmen targetingnya. Target pasar Golden Berry adalah masyarakat yang ingin menikmati selai dengan mempertahankan khasiat dan kandungan vitamin yang ada di dalamnya tanpa mengorbankan rasa yang ada. Beberapa hal yang termasuk dalam penargetan adalah pertama, undifferentiated marketing, yang kedua adalah differentiated marketing, yang ketiga concentrated marketing, dan yang terakhir adalah local marketingnya. Berikutnya adalah segmen positioning. Golden Berry akan memposisikan diri sebagai sumber terpercaya oleh pelanggan ketika mereka ingin membeli dan mengkonsumsi selai. Golden Berry akan menempatkan posisi pasarnya sebagai pasar nasional, dan untuk mendapatkan posisi tersebut, Golden Berry akan terus melakukan promosi baik secara on-site ataupun online. Nah, yang terakhir adalah segmen differentiation. Golden Berry ini merupakan produk yang menjanjikan karena menggunakan buah-buah yang berkualitas segar dan kaya akan vitamin. Sehingga ketika pelanggan menikmati selai Golden Berry ini, mereka tidak hanya mendapatkan rasa yang enak, tetapi juga mendapatkan banyak manfaat dari buah itu sendiri yang sudah diolah menjadi selai. Dan menurut saya, kompetitor yang pertama adalah selai dari Morin. Untuk kelebihannya, menurut pendapat saya, kemasannya terbuat dari kaca. Yang kedua, memiliki nilai tersendiri di masyarakat. Dan ketiga, memiliki banyak varian-varian rasa lainnya. Tetapi menurut saya kekurangannya adalah pertama, selai Morin ini mudah pecah, dikarenakan bahan yang digunakan untuk pembungkusan produknya menggunakan kaca. Yang kedua, harganya lebih mahal. Jelas karena pembungkusan produknya tidak menggunakan bahan-bahan seperti plastik, botol plastik, atau toples-toples plastik, tetapi menggunakan kaca.
Tetapi nilai plusnya juga dari botol kaca ini adalah dengan menggunakan botol kaca sebagai bukti atau bentuk premioritas, dari produknya. Yang ketiga adalah jarang ditemukan di warung-warung atau toko-toko kelontong yang ada di masyarakat. Kebanyakannya produk ini, banyak dilihat di, supermarket-supermarket besar yang biasanya tokonya itu serba ada atau biasa kita sebut itu serba. Yang kedua menurut saya kompetitornya adalah Goldenfield. Menurut saya ini, Goldenfield itu memiliki harga yang lebih murah, memiliki sudah banyak varian rasa, dan sudah memiliki nilai di mata masyarakat dan sudah dikenal. Kekurangannya adalah, menurut saya itu, Goldenfield itu memiliki packaging yang kurang menarik. Yang kedua adalah ukurannya terlalu besar, artinya ukurannya tidak pas sesuai dengan, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan ketiga, jarang ditemukan di warung atau toko-toko kelontong sama dengan selai yang sebelumnya, yaitu selai morin. Oke. Nah, marketing strateginya, saya itu, memiliki 4 marketing strategi, yaitu product, price, place, and promotion. Nah, dari 4 segmen itu, yang pertama produk. Produk yang akan saya jual ini, dihasilkan dari olahan buah, ciplukan atau cicenet, dan bahan-bahan untuk yang membuat goldenberry ini bisa dapat diolah menjadi selai itu tidak begitu sulit. Saya hanya menambahkan gula, kulit, lemon, dan beberapa bahan lainnya. Cukup mudah dan tetapi dalam pengolahannya memiliki waktu yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 4 sampai 6 jam dalam pembuatannya. Buah ini langsung diambil dari perkebunan, dari petani-petani yang berkualitas dikarenakan saya, sudah melakukan riset terlebih dahulu, di manakah, petani-petani goldenberry ini berada. Karena cukup sulit untuk mendapatkan buahnya, jadi, saya lebih baik mencarinya langsung kepada para petani dan membelinya dari sana. Yang kedua adalah price. Goldenberry ini akan sangat memperhatikan biaya-biaya suatu produk yang dijual. Contohnya seperti biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya lain-lainnya. Dalam bisnis ini, saya akan menggunakan metode penetapan harga berbasis biaya yang diturunkan dari total biaya yang akan ditambahkan ke harga pokok produk untuk menentukan harga jual produk kepada masyarakat. Yang ketiga, place. Menurut saya, Goldenberry akan fokus mendistribusikan produknya di media sosial, e-commerce, dan offline. Goldenberry ini akan mengikuti beberapa festival atau bazar kuliner yang biasanya diadakan di pusat perbelanjaan. Tidak hanya secara offline, Goldenberry juga akan mempromosikan produk-produknya di beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Goldenberry menggunakan dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, karena Goldenberry ingin selalu update dengan perkembangan terkini, dan Goldenberry juga ingin memudahkan konsumen ketika ingin ketika membeli produknya. Karena banyak orang yang ingin membeli sesuatu secara online, maka dari itu media sosial e-commerce, website, dan lain-lain telah mendapatkan kepercayaan konsumen, ketika ingin membeli makanan atau sesuatu barang yang akan dikirim langsung melalui, mmm, pengiriman-pengiriman yang biasanya kita dengar seperti Grab, kita bisa melalui JNE, JNT, ataupun Si Cepat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sektor promosinya. Eee, dari pendapat saya, Goldenberry itu akan melakukan promosi dengan menggunakan strategi integrated marketing communication. Strategi ini akan memasarkan produk yang akan mengkoordinasikan aspek-aspek yang terdapat dalam brand bisnis. Strategi ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli. Bloomsbury akan banyak meningkatkan komunikasi dengan konsumen, sehingga konsumen yang selalu tertarik dan untuk membeli produk dari Goldenberry. Promosi yang akan digunakan contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui iklan yang dibagikan di media sosial. Seperti yang saya tahu, sudah banyak media-media sosial yang bisa membantu UMKM ataupun startup-startup yang melakukan promosi untuk dibagikan di media sosialnya, seperti Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan lain sebagainya. Yang kedua, promosi melalui event-event yang ada seperti bazar kuliner dan lain-lainnya. Eee, saya pernah melihat sesuatu produk tuh mengikuti sebuah event dan dia memiliki relasi-relasi tambahan yang sangat berguna untuk kedepannya dan menurut saya sangat memerlukan itu. Yang ketiga, promosi melalui website dan blog kuliner.
Nah, berikutnya adalah empathize. Tahapan empathize itu akan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu discovery. Pada tahap ini, Goldenberry akan melakukan proses observasi dengan memperkenalkan dan mendekati konsumen guna mengetahui permasalahan apa saja yang sedang dialami oleh konsumen. Nah, yang kedua adalah immersion. Pada tahap ini, Goldenberry akan selalu lebih intens memasuki kehidupan konsumen dan mampu memposisikan diri sebagai konsumen. Artinya, saya menjual produk, tetapi saya juga pernah merasakan menjadi konsumen dan saya memiliki beberapa data untuk membantu saya melakukan promosi-promosi yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga adalah connection. Setelah memasuki kehidupan konsumen, Goldenberry akan melihat konsumen lebih dekat. Setelah pengenalan lebih dalam, langkah selanjutnya adalah menggali informasi tentang apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada tahap terakhir ini, Goldenberry berfokus pada suatu produk. Tentunya produk yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Nah, solusinya dalam ini, conclusion of the report that I made is to introduce a new product that I will be sold later, namely Goldenberry. This jam is made from ciplukan fruit or cecenet. These products are quality ingredients. There is no doubt about the price per year. Goldenberry will sell its product at a price that can be reached by all people, and everyone can enjoy the jam that I sell. Because ciplukan has a lot of health benefits, namely it contains vitamin K, which is good for healthy bones, teeth, and skin. Besides, this fruit contains high antioxidants to increase the body immune system, kill free radicals, and many other benefits, especially when we are in COVID-19. Uh, we are in COVID-19 pandemic, so we shall have a good antioxidant to increase the body immune system. That's all for me. Terima kasih sudah menonton. Jika memiliki kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.